Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tursina. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam KPIA semester 4 dengan nomor NIM 0101213035. Nah, adanya video ini untuk memenuhi mata kuliah hadis tematik yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian hadis. Nah, hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Istilah terminologinya, hadis berarti melopor, mencatat segala tingkah laku dari Nabi Muhammad. Definisi hadis menurut ulama yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik itu berupa perkataan dan ketetapannya. Nah, kata lain dari hadis, pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid. Jadid artinya sesuatu yang baru. Lawan katanya dari kadim, yaitu sesuatu yang lama. Qarib, dekat, itu lawan kata dari ba'id, jauh. Dan ada kabar, yaitu berita. Nah, yang selanjutnya itu ada pengantar metode memahami hadis. Nah, ini metode memahami hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami suatu hadis itu sendiri. Masuk kita ke pembahasan yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip hadis. Nah, prinsip-prinsip hadis ini adalah sesuatu yang tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Selanjutnya ada metode memahami hadis. Ini ada terbagi menjadi dua, yaitu jangan terburu-buru menolak hadis yang belum diketahui kebenarannya. Nah, yang kedua itu ada memahami secara tematik, madui, guna memperoleh gambaran utuh memahami tema atau topik yang akan dikaji. Nah, yang pembahasan selanjutnya yaitu ada metode madui. Madui isim maf'ul dari kata wada berarti masalah atau pokok permasalahan. Menurut terminologi, ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Nah, selanjutnya ada lagi pembahasannya mengenai definisi hadis madui menurut para ahli. Nah, ini yang pertama itu ada Mustafa Muslim. Beliau mengemukakan madui adalah meletakkan sesuatu pada sesuatu tempat. Metode madui adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, hadis, kitab-kitab yang terkait dengan topik tertentu. Nah, yang kedua itu ada Al-Farmawi. Madui adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik, kemudian disusun dengan satu topik sesuai dengan asbab al-wurud dan permasalahannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang topik, tentang pokok permasalahan tertentu. Nah, yang ketiga itu ada Arifuddin Ahmad. Metode madui adalah persyaratan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada ciri-ciri metode madui. Itu yang pertama ada menghimpun hadis dengan topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua ada memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga itu ada memahami hadis secara konferensif dengan pendekatan tematik. Nah, masuk pembahasan selanjutnya itu ada unsur-unsur metode tematik. Itu ada 4. Yang pertama judul, yang kedua mengumpulkan hadis yang sama dengan topik yang telah ditentukan, yang ketiga ada melakukan persyaratan atau pengkajian sesuai dengan tema, yang keempat memilih aspek seperti ontologis, epistemologis, dan aksiologis terkait dengan tema itu sendiri. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama itu ada menentukan tema yang akan dibahas. Yang kedua, mengumpulkan hadis terkait satu tema. Yang ketiga itu ada mengkategorikan hadis berdasarkan perbedaan peristiwa wurudnya.
Yang keempat, itu melakukan iktibar. Iktibar ini adalah penelitian literatur hadis yang untuk mencari mengkaji kualitas hadis, dan ada beberapa langkah-langkah ini yang tidak saya jelaskan. Saya hanya menjelaskan hanya 4. Nah, kita masuk ke kelebihan metode Madui, kekurangan metode Madui. Nah, yang pertama itu kan ada, yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa kelebihan dari metode Madui ini. Yang pertama, sebagai dimaklumi. Nah, dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah. Yang kedua itu dengan melibatkan semua hadis dalam kasus tertentu. Dalam hadis tertentu terdapat lafal yang bermakna jami. Pendekatan deduktif dikembangkan kepada kasus-kasus yang berhubungan, seperti yang terlihat pada hadis Khomar. Yang ketiga itu adalah membuat pemahaman menjadi utuh. Maksudnya di sini adalah penampilan tema suatu masalah secara utuh, tidak terpisah-pisah. Bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah. Nah, masuk kita ke kekurangan metode Madui ini. Kekurangannya itu hanya satu, yaitu memenggal hadis. Nah, maksudnya itu apa? Mengambil suatu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, atau ini lebih membatasi hadis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.